Semuanya, selamat Wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 34. Di awal video ini, di tengah keterkejutan yang dirasakan oleh mereka bertiga, Song Joong-ho, Jo Jae-hooi, dan juga Cho Moo-jong, Jin So-han langsung minum gelas racunnya. Aku duluan. Namun sebelum So-han bisa mengangguk gelas racunnya, tiba-tiba saja Song Joong-ho yang sangat panik dengan situasinya memungguk hormat berkata, "Pemimpin drop, Paksi, unortodoks Hanjong dan aku, Song Joong-ho, bersumpah setia kepadamu." Tentunya, tindakan tiba-tibanya itu membuat kedua rekannya, Cho Moo-jong dan juga Jo Jae-hooi, tersentak kaget. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah ketika So-han membalas, sudah terlambat. Dengan begitu, So-han pun kini menenggak alkohol racunnya di depan mereka bertiga yang sangat terkejut, bahkan berpikir dia benar-benar meminumnya. Dia jauh lebih gila dari yang kita kira. Kemudian setelah menenggak habis minuman alkohol beracunnya, So-han menghancurkan gelas yang digenggamnya sembari berkata, "Telanlah jika kalian tidak ingin mati." Seketika itu juga, mereka bertiga yang panik langsung mengambil pil yang ada di sebuah kotak di depannya. Kemudian, tanpa babi bu, mereka bertiga pun langsung makannya secara serentak. Kemudian, setelah mereka bertiga memakan pilnya, So-han pun duduk di depan mereka bertiga, lalu menuturkan, "Kalian bisa mendapatkan penawar racunnya dari Chang'an, dan kita akan melanjutkan pertemuannya." Mendengar perkataannya, mereka bertiga yang kini berdiri di depan mejanya hanya terdiam mengangguk, menunggu perkataan Jin So-han selanjutnya. Cho Moo-jong. Mendengar namanya dipanggil, Cho Moo-jong pun kini tertunduk pasrah membalas, "Ya, pemimpin drop." So-han melanjutkan, "Aku akan berimu 6 hari. Bawakan seluruh pemimpin Paksi unortodoks di Gansu ke Chang'an. Aku tidak peduli, entah dirimu harus memaksa mereka, meyakinkan mereka, ataupun membunuh mereka. Siapapun yang tidak datang, aku akan bunuhnya setelahnya." Mendengar perintahnya, Cho Moo-jong yang pasrah pun mengangguk membalas, Dimengerti, pemimpin drop." Kemudian, So-han melanjutkan, "Jo Jae-hooi, pergilah bersama dengan pemimpin Paksi Mak Igyo beserta beberapa pasukan dan kalahkanlah semua Paksi unortodoks di Sichuan. Bawakan semua pemimpin dari Paksi unortodoks Sichuan ke Chang'an. Aku juga akan berimu waktu 6 hari." Mendengar hal itu, Mak Igyo dan juga Jo Jae-hooi membalas serentak, "Dimengerti." Lalu, So-han melanjutkan, "Dan pemimpin Paksi, Song, karena Jae Galpyo sudah mati, akan ada pertarungan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi kepala klan baru. Manipulasikan situasi itu supaya garis keturunan tidak langsung saling mengacungkan pedang mereka sesama lain. Aku juga akan berimu waktu 6 hari. Dan kalian semua harus memeriksa apa yang terjadi pada sekte Jongnan setelah kalian kembali dari sini. Aku tidak akan bersantai-santai di saat kalian sedang bekerja." Tentunya, perkataan So-han membuat mereka semua terkejut bersamaan. Bahkan, Il Saeng yang sempat terdiam kini meliriknya berkata, "Jadi maksudmu, kita akan menyerang sekte Jongnan? Kita berdua?" So-han pun meliriknya membalas, "Entah aku akan menyerang mereka, membunuh mereka, atau meracuni mereka. Aku akan mencari tahunya sendiri. Yang terpenting adalah pastikan bahwa tak ada siapapun yang ingin membuatku menjadi musuh." Dengan begitu, pertemuannya pun berakhir. Sore harinya, terlihat Jin So-han yang tengah melangkah bersama dengan Il Saeng di belakangnya. Di jalannya, Il Saeng berkata, "Weh, apa kau lihat wajah mereka tadi? Itu pemandangan yang sangat bagus untuk dilihat." Mendengar hal itu, So-han pun tersenyum
Liriknya membalas, "Hah, apa kau sudah lupa kalau wajahmu juga mirip seperti mereka belum lama ini?" Sembari mengingat hal sebelumnya, Ilsaeng pun tersenyum picik menimpali. "Ya, itu benar. Tapi, apa kau beneran akan memulai perang melawan sekte Jongnan cuma dengan kita berdua? Aku sih akan senang. Tapi apa? Kau bisa mengurusnya?" Mendengar hal itu, Sohan pun kini menghentikan langkahnya bertanya, "Oh, apa maksudmu?" Ilsaeng menekankan, "Kau bilang kau mau menjatuhkan sekte Jongnan kan?" Dengan wajah kesalnya, Sohan menimpali, "Kau kira mereka itu cuma pasukan militer pedesaan? Menyerang mereka cuma dengan kita berdua? Tidak, masalahnya kau..." Namun sebelum Sohan menyelesaikan kalimatnya, Ilsaeng langsung menyelanya, "Ah, terserahlah. Lalu kenapa kita menuju ke Gunung Jongnan? Bukannya jangan tanpa berbalik ke arahnya?" Sohan berkata, "Kenapa tidak? Toh, bukan berarti gunung itu adalah properti milik sekte Jongnan. Ayo beli beberapa bahan untuk membuat topeng penyamaran dalam perjalanan dan juga beberapa pedang. Kita juga harus berubah. Apa ya bagusnya nama kita? Manual, si pejuang pengembara, atau Wawan, penyita janda? Ah, kedengarannya bagus." Mendengar hal itu, Ilsaeng pun bertanya, "Woi, gimana denganku?" Sohan menimpali, "Kau Guangwa." Mendengar nama samarannya, Ilsaeng pun tersenyum puas, bergumam, "Bulan pemimpi dan bulan gila. Jadi, kita akan menyerang sekte Jongnan. Kita cuma akan mengaku sebagai seorang pengembara, atau semacam kita menantang orang-orang untuk menjadi lebih kuat." Namun, perkataan Ilsaeng langsung disangkal oleh Sohan. "Senbei, sudah kubilang jangan hidup seperti itu. Memangnya sekte macam apa sekte Jongnan itu? Mereka itu sekte yang sudah melawan sekte Monhua. Demi superioritas di Sangki, kita akan pergi ke sana untuk belajar dari mereka. Kau tidak boleh terlalu jahat begitu. Julukanmu memang cocok untukmu." Mendengar jawabannya, Ilsaeng pun tersenyum, membalas, "Oh, begitu ya. Baiklah, ayo belajar satu atau dua hal." Saat itu, Ilsaeng menatap ke arah Sohan berpikir, "Dasar bajingan kecil, aku akan mengubah identitasmu di sana dan kabur ke Chang'an duluan." Tentunya Sohan pun juga meliriknya, sembari berpikir, "Ya, kalau terjadi suatu kesalahan di Gunung Jongnan, aku akan mengungkap identitas Bersekdiman dan kabur." Tanpa tahu pikiran jahat satu sama lain, mereka berdua melangkah melanjutkan jalannya. "Ayo bergegas." "Baiklah, Senbei." Beberapa hari kemudian, mereka pun telah tiba di wilayah sekte Jongnan. Hari itu, setelah mengubah penampilannya, mereka berdua berjalan bersama menuju pusat kota wilayahnya. Di jalannya, Jin Sohan mengecek perubahan suaranya. Gimana suaraku?" Mendengar suaranya, Ilsaeng pun liriknya membalas, "Bakat yang keren. Kok sama sekali terdengar berbeda loh." Sohan melanjutkan, Kakak senior Guangwa. Diam. Kau terlalu berisik. Tentunya, perkataan Sohan membuat Ilsaeng merasa kesal dengannya. "Woi, apa-apaan pemilihan kata itu?" Meskipun begitu, Sohan kembali menghentikannya. Diam. Lalu, Ilsaeng yang masih kesal dengannya bertanya, "Tapi, apa kau benar-benar mau memakai cerita itu?" Sohan menuturkan, seorang karakter yang tidak sengaja mempelajari teknik seni bela diri di pegunungan dan tidak tahu apa-apa mengenai latar belakangnya sendiri. Ilsaeng melanjutkan, "Dan aku akan menjadi kakak senior yang bahkan tidak mendapatkan warisan kemampuan rahasia keluarga dan malah menjadi seorang kakak." Dengan wajah seriusnya, Jin Sohan menekankan, "Tepat sekali." Hal itu pun membuat Ilsaeng yang hanya bisa pasrah menghela napasnya. Namun, beberapa saat kemudian, Jin Sohan pun menghentikan langkahnya, yang membuat Ilsaeng merasa kebingungan. "Wah, kurasa di sini bagus. Aku bisa melihat beberapa aula bela diri Jongnan, kakak senior Guangwa. Sekarang waktunya untuk dianggap remeh."
Kalau kita melakukannya sesuai ini perkataanku, kita akan benar-benar diremehkan. Jadi, harus bekerja sama sebaik mungkin. Setelah mengatakan itu, Sohan pun kini menyimpan tas yang di punggungnya sembari berkata, pertama, ada dapatan uang dari pertunjukan. Tentunya, perkataan Sohan membuat Il-seng merasa aneh dengannya. Uang? Kau kan punya banyak uang, bukan? Sohan pun tersenyum membalas. Pria sejati mendapatkan uang dari cara yang kotor. Meskipun saat itu, Il-seng merasa aneh dengan sikapnya. Dirinya hanya bisa pasrah dan rencana yang akan dilakukan oleh Jin Sohan sendiri. Di saat kemudian, Sohan pun kini memulai pertunjukannya, menjagung beberapa buah apel menggunakan kedua pedang di tangannya. Pertunjukannya pun membuat orang-orang di sekitarnya langsung datang mengerumuninya. Wah, hebat! Teruskan, ayo! Satu lagi! Hyungrim! Dengan begitu, kini Jin Sohan menjuggling 6 buah apel sekaligus. Lalu Jin Sohan pun mengakhiri pertunjukan jugglingnya dengan menebas ke 6 apelnya sekaligus menggunakan kedua pedangnya. Sring! Wah, hebat! Hebat! Pertunjukannya pun kini menarik perhatian beberapa orang dari sekolah seni bela diri Jongnan. Yang paling senior dari mereka, sebut saja Gempal, berkata, wah, kau punya trik yang bagus, Bung. Mendengar hal itu, Sohan pun langsung membalas. Menerus ke-18, faksi Unparallel. Mongwal menyapa. Mendengar nama faksinya, Gempal pun tersenyum berpikir, faksi Unparallel. Mereka hanyalah penampil pertunjukan jalanan, tapi namanya kedengaran lumayan. Kemudian Jin Sohan melanjutkan, aku sendiri telah mempelajari teknik berpedang faksi Unparallel, dan saudaraku sama murid di sini telah mempelajari teknik tinjuan dan teknik kepala faksi Unparallel, juga seni dewa XXX yang dapat menguatkan tubuh. Apa kalian semua tidak penasaran dengan Unbreakable Diamond God Arts? Dengan serentak, orang-orang di sana berteriak, kami ingin tahu, kita penasaran. Ayo tunjukkan. Dengan begitu Sohan pun melanjutkan, bagus, kalau begitu kami akan tunjukkan pada kalian. Tapi sebelum semua itu, sembari melemparkan sebuah karung ke depan mereka semua, Sohan menuturkan, kami telah praktisnya mengelanai dunia dengan uang dari semua koin yang telah kalian kumpulkan untuk kami. Makan kami akan lancar, buang air kami akan lancar, dan kami bisa tidur dengan nyenyak. Untuk menjadi orang-orang hebat di dunia bela diri ini, kami minta baik-baik pada kalian. Anggap saja ini sebagai investasi pada Chivalrous Warrior untuk masa depan. Mendengar hal itu, orang-orang di sana pun kini melemparkan uangnya ke karung yang telah ia siapkan sebelumnya. Ini dia, tidak segera kaya. Ini dariku. Ayo mulai pertunjukannya. Ayo lanjut. Dengan begitu, Sohan pun kini membulkan uang-uang itu, lalu menyimpannya. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah saudaraku, mari kita tunjukkan pada mereka Unbreakable Diamond God Arts. Mendengar hal itu, Il-seng yang merasa aneh dengan rencananya bertanya, apa? Bukannya kita seharusnya memotong-motong pedang kayu itu? Sembari mengambil sebuah papan kayu yang telah ia siapkan sebelumnya, Sohan menekankan, diamlah. Kemudian, ia berbalik dengan sumringah ke arah para penontonnya, menuturkan, ini, aku memiliki papan kayu yang sangat keras di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, tidak ada tipuan terpasang pada papan ini. Bukalah mata kalian lebar-lebar dan perhatikan. Setelah mengecek menunjukkan kayunya yang benar-benar keras, tiba-tiba saja Jin Sohan berbalik menyerang ke arah Il-seng di belakangnya, yang membuat Il-seng seketika menghindarinya sembari menghardiknya. Dasar keparat gila. Namun nampaknya hal itu malah membuat para penontonnya tertawa kesenangan. Kemudian Sohan pun menjelaskan, tenang, itu tadi hanya sebuah lelucon. Tentunya kita harus pukul pundaknya, bukan kepalanya. Untuk hal-hal seperti ini, saudaraku, bersiaplah. Saat itu, karena merasa kesal dengan tingkahnya, Il-seng paling terdiam menatapnya, hingga membuat Jin Sohan menekankan, saudaraku, apa yang kau lakukan? Dengan begitu meskipun saat itu,
Dirinya sangat jengkel dengan Jin Sohan. Ilsaeng pun hanya bisa pasrah, menghela napasnya, lalu mempersiapkan dirinya di hadapan para penonton di sana. Lalu setelah Ilsaeng bersiap di depan para penonton, Sohan pun kini berjalan membelakanginya sembari menuturkan, "Baiklah semuanya, lihat sini. Aku akan benar-benar melakukannya kali ini, dan aku akan menyerang dalam hitungan ketiga. Mari hitung mundur bersama-sama ya. 1, 2, abak." Namun di hitungan kedua, Jin Sohan langsung memukulkan kayunya ke arah pundak Ilsaeng yang membuat kayunya langsung patah hingga para penontonnya pun terkagum kaget bersamaan. Wah, dan 3, yeay! Unbreakable Diamond! Meskipun saat itu Ilsaeng sangat jengkel dengan tingkahnya, respon penontonnya begitu meriah hingga membuat dirinya hanya bisa menahan kesalahannya. Wah, hebat! Lucu banget sih! Namun, di tengah kemeriahan itu, gerombolan dari sekolah bela diri Jongnan, si Gempa, malah berkata, "Kelihatannya kau benar-benar memukulnya dengan keras tadi. Tapi tidakkah kalian pikir dia memukul papan kayunya terlalu cepat?" Mendengar perkataannya, Sohan pun langsung berteriak, "Woi, siapa yang baru saja bilang begitu?" Kemudian Sohan pun mengambil sebuah papan kayu baru, lalu melangkah mendekat ke arah mereka, berkata, "Oh, kau ya? Apa yang barusan kau katakan? Bisakah kau bertanggung jawab atas perkataanmu?" Melihat tingkahnya, Gempol pun tersenyum remeh, berkata, "Emosian sekali. Takut banget ini aku ya. Kakiku gemetaran loh." Kau mungkin saja mengutak-atik papan kayu itu di tengah-tengah tadi. Kau kan mengayunkannya dengan sangat keras. Sohan pun menatapnya, menimpali. "Kalau begitu, coba kau rasakan pukulan papan kayu ini yang sudah kotak-katik itu atau apalah." Melihat sikap Jin Sohan seperti itu, Gempal pun kini merasa emosi dengannya. "Apa? Bukankah kata-katamu itu terlalu kasar? Apa kau tahu kau ini berada di mana?" Sohan membalas, "Tidak, bagaimanapun. Apa caraku berbicara itu penting sekarang. Seperti katamu, jika aku sudah mengotak-atik papan kayu ini, berarti tidak masalah, kan? Bahkan jika kau dipukul pakai ini, ya tidak?" Mendengar hal itu, para penontonmu kini bersorak setuju dengan Jin Sohan. "Benar, rasakan pukulannya sekali. Ahli bela diri Jongnan, kau bakal tahu kalau sudah merasakan pukulannya. Lagi pula, seorang seniman bela diri Jongnan pasti kuat dipukul papan sekali, kan?" Namun, meskipun para penontonnya sudah menantangnya, Gempal memilih pergi di sana. Sungguh pertunjukan yang konyol. "Ayo pergi teman-teman." Tetapi langkahnya seketika terhenti ketika Sohan berkata, "Tampaknya kau ketakutan ya." Gempal pun kini meliriknya, membalas, "Apa katamu?" Sohan pun menimpali, "Oh tidak, bukan apa-apa. Jikalau dirimu Tuan ahli sekte Jongnan yang agung." Tentunya perkataan Sohan yang sarkas kepadanya membuat Gempa kini berbalik ke arahnya, berkata, "Bajingan-bajingan yang melakukan pertunjukan semacam ini berani melontarkan kata-kata seperti itu pada kami." Sohan pun tersenyum meremehkannya, membalas, "Ya, kalau kau takut terhadap sebuah papan kayu, bilang saja." Dan akhirnya emosi Gempal pun kini meluap hingga dirinya langsung menendang ke arah Jin Sohan, berteriak, "Brengsek!" Meskipun saat itu Jin Sohan bisa melihat datangnya arah tendangan dari si Gempa, dirinya berusaha terkejut, lalu langsung bereaksi. Dan video kali ini pun diakhiri dengan di saat perhatian semua orang tertuju pada Jin Sohan menerpental mundur ke belakang. Tiba-tiba saja ada sebuah darah yang mengucur di depan si Gempa yang ternyata berasal dari kepalanya. Tentunya hal itu membuat si Gempa terkejut bukan main. Darah? Ternyata di saat Jin Sohan terkena tendangannya, dirinya juga memukulkan papan kayunya tepat di kepala si Gempa. Lalu sembari bangkit, Jin Sohan tersenyum berkata, "Maaf,
Untuk yang itu, sembari mengelap darah yang mengucur mengalir ke pipinya, hingga tubuhnya gemetaran akan kemurkaannya. Gempa membalas, "Dasar keparat!" Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.